Halo pelanggan, saya yang bertanggung jawab di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ah, saya ingin tahu tentang produk baru Anda. Apakah berbeda? Produk terbaru kami sangat memuaskan. Desain ini dibuat agar orang yang menggunakannya merasa puas. Pak, seperti kata pepatah, orang yang puas selalu bahagia. Sedikit kepuasan membuatmu penuh kebahagiaan. Dan tambahan poin untuk energi positif. Bagus sekali. Sekarang masyarakat benar-benar membutuhkan energi positif. Beri saya satu botol. Apakah untuk penggunaan sendiri? Mengapa saya tidak bisa menggunakannya? Aroma ini lebih cocok untuk wanita. Sangat lembut jika Anda menggunakannya. Biarkan saya ke toko lain dan merekomendasikan satu untuk Anda. Sepertinya konter lain bukan produk Anda. Tidakkah Anda menawarkan kesepakatan? Jika tidak cocok, saya rasa Anda tidak akan kembali lagi. Maka saya juga akan kehilangan Anda sebagai pelanggan. Setidaknya Anda sudah menutup satu kesepakatan. Tujuan saya adalah membuat lebih banyak orang tahu tentang parfum. Menemukan yang tepat untuk Anda. Bagus sekali. Oke, silakan pilih yang cocok untuk saya. Tidak masalah, silakan ke sini. Anda mencium? Yang ini bagus. Bagaimana Anda tahu saya akan menyukai ini? Saya melihat pakaian Anda sederhana tapi elegan. Saya yakin Anda pasti orang yang sangat berorientasi pada kualitas. Sangat rendah hati. Bagaimana dengan parfum ini? Aroma lavender bisa menenangkan saraf. Juga ada rasa mint yang bisa menyegarkan Anda. Anda bisa tahu banyak hanya dengan melihat apa yang saya kenakan. Meskipun Anda tidak berbau parfum, tapi ada aroma mint di pakaian Anda. Dan aroma lavender, mungkin sisa dari parfum yang digunakan istri Anda. Jadi saya memilih parfum ini. Oke, saya mau yang ini. Dan kepuasan Anda, saya juga ingin satu. Sangat bagus, terima kasih. Saya akan membungkusnya untuk Anda. Bawakan aku sebotol. Wakil Direktur, Anda akan pergi? Beri tahu Tianlang. Tempat kerjanya di Hotel Chin. Jelas. Apa yang kamu lakukan masih bengong? Kenapa tidak cepat pergi? Bagus. Ini parfummu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dapatkan aku 2 barang gratis. Tunggu sebentar. Ini hadiah kami. Sangat harum. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati di jalan. Mereka sudah datang. Kembali. Aku membeli banyak barang. Pergi ke mall. Untukmu. Apa ini? Biar aku lihat. Parfum. Bukankah kamu selalu suka parfum? Ini pertama kalinya aku mengirimimu. Aromanya juga sangat enak. Bagus, kamu menyukainya. Lebih lagi, lihat. Apa ini? Catatan? Kamu tidak membelinya, kan? Hei dia. Gadis kecil yang membeli parfum mengejarnya dan memberikannya padaku. Gadis kecil itu yang mengejarnya. Jujur saja, gadis kecil ini cukup menarik. Dia bilang hidup itu enak. Naik turun. Tapi kita selalu ingin hidup itu indah dan penuh aroma. Jadi kita bisa mengubah hidup mulai dari hal-hal kecil. Sepertinya gadis kecil ini tidak terlalu pandai mencium bau. Itu artinya lebih dewasa. Tidak selalu menjadi gadis kecil yang cantik. Mulai dari hal kecil untuk mengubah hidupmu. Ibu, jangan pergi. Ibu akan kembali menjemputmu. Ibu, jangan pergi. Ibu, aku benci kamu. Aku benci kamu, aku benci kamu. Jangan benci aku. Mereka sudah datang. Mimpi buruk.
Tidak. Jam berapa ini? Kenapa kamu baru pulang sekarang? Bosan di kantor. Pulang dan diam. Ada apa? Ini bukan tentang Tianlang. Maksudmu? Dia masih pacaran dengan gadis itu? Lebih dari sekadar kenalan. Semua kerjaan masuk. Dan dengan berani menyatakan perang padaku. Aku benar-benar tidak tahu wanita, seperti apa orang itu. Kenapa Tianlang bisa jadi seperti ini? Gadis ini sangat ceria dan polos. Kamu kenal dia? Aku pernah melihatnya sekali. Hanya permukaan saja. Di baliknya tidak sederhana. Tianlang tidak bisa melihatnya. Jika Tianlang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, aku hanya bisa membuat gadis ini mengundurkan diri. Sunan, aku ingin kamu bicara dengannya. Aku? Kamu semua wanita dan mudah berkomunikasi. Itu benar. Bagaimana kalau aku bicara dengannya besok? Kamu harus membuatnya melihat jarak dan mundur. Kamu bilang padanya, aku tidak akan memberinya sepeser pun. Hati pemeras ini. Aku tahu. Kamu mimpi apa? Lupakan. Bagaimana aku bisa mimpi seperti itu? Nenek. Bagaimana kamu bisa datang? Apa kamu ingin bertemu Qingling diam-diam lagi? Nenek, kamu jelas-jelas tidak membenci aku. Kenapa kamu menentang aku bersama Qingling? Aku tidak suka keluargamu. Apa karena Tante Sunan? Jangan bilang begitu. Nenek. Apakah kamu pernah liburan bersama Bibi Sunan? Bisakah kamu memberitahuku? Dia selalu menunjukkan kasih sayang untuk kita. Tentu saja aku tidak menyukainya. Baiklah, aku tidak ingin berbicara lagi. Tapi nenek, Kamu membuatku stres. Jalan-jalan, jalan-jalan. oke aku pergi. Jangan datang. Cepat pergi. Nenek, aku pergi dulu. Ayo pergi. Di mana nenek? Apa yang kamu lihat? Biarkan aku pergi. Nenek, Mesuk. Hello, aku Bibi Tianlang. Sampai jumpa besok. Nenek dan Bibi Selatan. Liburan apa yang bisa mereka miliki? Mereka berdua tidak akan mengatakannya. Pasti ada rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Mungkinkah Bibi Nan? Tidak. Qingling berbohong. Kampung halaman nenek bukan di Haizhou. Mengapa bahkan nenek menentang kita? Dokter Zhang, aku datang. Bukankah aku memintamu datang bersama keluarga? Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak ada gunanya Nenek Subrani. Sekarang penyakitmu semakin parah. tapi akhir-akhir ini aku jarang bingung. Itu bukan tanda kamu semakin baik. Sebaliknya, aku lebih khawatir dengan keadaan darurat. Lebih baik kamu bawa keluargamu. Aku harus memberitahu mereka bagaimana menghadapi saat kamu sakit. Itu yang terbaik untukmu dan keluargamu. Datang ke kantor untukku dulu. Bagus Chongyu. Apa yang harus aku lakukan?
Halo, Silakan duduk. bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan dari saya hari ini? Saya mencari Anda hari ini. Saya harap Anda tinggalkan Tianlang. Jangan pernah bertemu dengannya lagi. Anda mungkin salah paham. Saya dan Tianlang bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Tidak perlu. Saya adalah ibu tiri Shuqing dan Tianlang. Itu adalah tanggung jawab saya. Juga seorang wanita yang bercerai. Takdir menikah dengan keluarga Duan. Anda benar. Saya juga bercerai. Saya pikir Anda tahu. Sampai sekarang, Sui King dan Tianlang juga tidak menerima saya. Saya hanya bisa fokus tanpa syarat pada keluarga Duan. Selama bertahun-tahun, saya harus mempertimbangkan segalanya untuk orang lain. Memikirkan orang lain. Dengan begitu, beberapa orang akan berpikir bahwa saya menikah dengan keluarga Duan. Itu adalah anugerah Tuhan untuk saya. Seiring waktu, bahkan saya sendiri mengakui. Segala yang saya lakukan kepada Anda, tidak masalah jika Anda membenci saya, menyalahkan saya. Jika suatu hari Anda benar-benar datang ke rumah Duan, Anda harus melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Anda. Saya tidak perlu Anda menghibur saya. Mari kita bicara tentang Tianlang. Jika Anda tetap bersamanya, maka dia akan kehilangan segalanya sekarang. Kasih sayangnya, idealnya, ambisinya. Apakah Anda tahu? Kecerdasan bisnisnya, itu yang paling dibanggakan ayahnya. Tidak bisakah Anda memikirkannya? Kami belum bersama. Tetapi Anda menyukainya. Maaf, saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Apa yang baru saja saya katakan kepada Anda. Saya mencoba membujuk Anda sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini. Jika Anda benar-benar tidak mendengarkan, maka saya benar-benar. Terima kasih telah berbicara dengan saya. Tapi ini benar-benar tidak seperti kamu. Kamu bisa berurusan langsung denganku. Bagaimana kamu akan menceritakan kisahmu sendiri padaku? Karena seseorang memberitahuku. Kamu adalah teman Sin. Sin, cucu nenek. Tapi aku Apakah ini Tianlang? Kamu ambil. Halo. Aku ada sesuatu yang tidak nyaman sekarang. Bicarakan nanti. Qingling. Aku harap kamu bisa memikirkannya. Beri aku jawaban yang memuaskan. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Di mana kamu membeli parfummu? Merek apa? Kenapa kamu menanyakan ini? Aku tahu parfum ini. Hanya saja sepertinya dia tidak bisa membelinya di pasaran. Di mana kamu mendengarnya? Aku menciumnya di temanku. Mungkin menciumnya di Sin. Hei, kamu belum menjawabku. Rumah Duan. Hidup pasti penuh tekanan. Nenek, aku pulang. Aku pergi tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu akan menemui Tianlang lagi? Nenek, kenapa tiba-tiba tidak suka Tianlang? Bukan tidak suka Tianlang. Nenek tidak ingin kamu menikah ke keluarga kaya itu. Nenek ingin juamu hidup biasa saja.
Nenek, bukankah kamu bilang, aku mungkin orang yang luar biasa? Aku adalah ahli parfum jenius. Hah? Lebih luar biasa. Lebih banyak air mata di belakangnya. Nenek, apakah ada lebih dari satu botol parfum abadi di dunia ini? Apa yang kamu katakan? Aku mencium keabadian hari ini. Di mana aku menciumnya? Kalau aku bilang ke nenek bahwa aku ketemu Ibu Tiri Tianlang, dia pasti khawatir. Nggak boleh bilang. Aku lagi di jalan dan nggak tahu siapa itu. Kamu pasti lapar, aku masakin buat kamu. Apa itu Sunan? Chang Yue ini petunjuk buat aku ya? Pulang. Pulang. Hei sini. Makasih. Gimana pembicaraannya? Pokoknya, aku udah ngomong semua yang perlu. Dia bilang mau dipikir-pikir dulu. Kasih dia beberapa hari lagi. Kenapa? Kalau mereka maksa ketemu. Aku udah mundur dari posisi Tianlang. Biar dia nggak punya saham dan gaji. Kalau kamu ngerasain sedikit susah, baru tahu ini masalah besar. Oh, kamu buat orang luar. Kalau ini ke Tianlang? Aku harus melakukan ini buat Tianlang. Menurutku Qingling itu cewek pintar. Aku pikir dia bikin pilihan yang tepat. Kalian pergi ke Qingling. Nggak boleh ya. Kenapa kamu? Aku yang suka dia, aku yang ngejar dia. Ayah bersikap sopan ke dia seperti itu. Ini rencana yang aku revisi sesuai pendapat Qingling. Mulai sekarang, aku nggak ada urusan lagi dengan hal ini. Apa sikap kamu? Aku punya sikap ini. Kalau nggak suka, aku langsung pindah. Tianlang Xiaonan, Ya biarin dia pergi. kamu benar-benar Tianlang. Tianlang, lagi ngapain? Ada yang mau dibicarakan? Lihat aku. Masih bisa ngobrol sama dia nggak? Dia punya tekanan darah tinggi. Kalau gitu aku nggak seharusnya. Tinggal satu atap sama dia. Jangan sampai dia lihat aku marah nanti. Nggak ada tanda. Oh, tidak bisakah kamu memahaminya, Bibisu? Jangan bicara apapun yang tidak ingin ku dengar. Aku tahu mencari Qingling pasti berarti ayah. Kamu juga patuh. Tapi bukan berarti aku tidak menyalahkanmu. Tianlang, dengarkan Bibinan. Tentang kamu dan Qingling. Seluruh keluarga menentang. Bahkan jika kalian berdua menikah dan Qingling datang ke rumah kita, dia akan mengalami kesulitan di masa depan. Juga bertindak sesuai dengan wajah orang lain. Aku tidak berpikir kamu ingin dia hidup seperti ini. Kamu benar. Aku baru saja pindah. Hei, aku tidak bermaksud begitu, Tianlang. Tianlang. Beri aku lebih banyak. Berjamaah, aku tidak melihat Tianlang ketika aku. Dia belum kembali. Remaja tergila-gila kabur dari rumah demi cinta. Apa Tianlang kabur dari rumah? Butte Karabutan besar. Cile, apakah kamu sudah memutuskan untuk bersama Duan Tianlang? Lupakan, biarkan dia tinggal di luar selama beberapa hari. Aku akan membawanya kembali ketika dia tidak bisa bertahan. Mengapa kamu ingin dia kembali? Omong kosong, dia adalah saudaraku. Apakah kamu yakin dia masih menganggapmu sebagai saudarinya? Silakan Hua Qingling. Saudara baik. Mereka hampir menjadi musuh. Bodoh. Ini adalah kesempatanmu. Apa artinya? Jika Tianlang terus berdebat dengan ayah sepanjang waktu, satu-satunya orang yang ayah percayai, hanya kamu yang tersisa. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Suami, kamu terlalu pintar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama,
Kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk mencari Tianlang dan kembali. Semakin lama dia pergi, lebih menguntungkan untukmu. Kedua, kamu harus ekspresi diri yang positif. Mengapa kamu datang ke Dinghai dengan proyek Kenyang? Oh, lihat mal itu. Aku ada sesuatu yang harus dibicarakan denganmu. Oh, aku jadi gugup kalau kamu bilang ada yang salah. Ayah, jangan ganggu aku. Aku punya hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Ini tentang Tianlang. Anak ini, Ayah, tahukah kamu di mana Tianlang menginap tadi malam? aku bertanya. Dia menginap di hotel dan datang bekerja hari ini. Ayah, kamu tahu. Tianlang baru-baru ini mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan grup. Tidak ada proyek baru yang dikembangkan untuk grup dalam waktu dekat. Banyak direktur yang menentang. Tunggu rapat dewan berikutnya. Jika Tianlang tidak mendapatkan pengertian dari semua orang lagi, Lalu keluarkan dia. Ah, ayah, lihat ini. Ini yang aku lihat tidak sengaja. Sebuah buku proyek yang dibuat oleh Dinghai. Menurutku sangat layak. Om, aku pikir kita bisa melakukan proyek ini dulu. Resort Terpadu. Bagaimana dengan tanah lereng vanila yang kita beli tahun lalu? Bisa digunakan untuk membangun Haizo, resort terpadu terbesar. Oh iya ayah, lihat sini. Ini lokasinya. Tempat hijau ini, termasuk taman bunga tempat Qingling berada. Rencana ini pasti akan ditentang oleh Tianlang. Hei ayah, aku menyuruh pengacara Jen untuk memeriksa dengan teliti ke departemen manajemen. Sewa taman mereka sudah lama habis. Tidak memperpanjang sewa. Ini adalah pelepasan sukarela atas tanah ini. Selain itu, aku sudah menandatangani kontrak sewa taman bunga secara pribadi. Digadaikan kepada kami Sentai. Kita bisa melalui proses hukum. Ambil tanah ini. Lalu kita bicara tentang apa yang harus dilakukan dengan Tianlang. Ah, kita hanya perlu mengaktifkan Tianlang dulu. Tidak ada Tianlang yang mengacau. Proyek ini pasti akan berjalan lancar. Pada saat itu, mereka berdua juga berpisah. Tidak akan lama. Tianlang akan melupakan wanita ini. Baik, rencana ini akan diserahkan kepadamu dan Dinghai untuk dieksekusi. Harus melalui prosedur hukum. Terima kasih ayah. Tianlang, aku sangat kecewa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Ayo kita atur kamu untuk pergi ke luar negeri berobat dulu. Qingling, siapa yang menyuruhmu tidak memperpanjang sewa? Ini bukan salahku. Kenapa Ibu Tiri Duan Tianlang punya parfum abadi? Dan dia juga kenal Sin Sin. Nenek juga mendekatinya karena aku. Mungkinkah kedua orang ini sudah saling kenal sebelumnya? Halo. Aku sibuk. Ada apa? Aku di depan pintumu. Keluar. Kalau kamu berani tidak keluar, maka aku hanya bisa telepon nenek. Beri aku makan. Bagaimana kamu bisa datang? Nikahi aku. Ekspresi apa? Bukan apa yang kamu katakan. Aku bilang biar kamu menikahiku. Kenapa kamu melamar tanpa berpikir? Kamu sedang pergi kemana? Sudah keluar. Hei, bisakah kamu jelaskan padaku sekali saja? Mungkinkah bertengkar dengan keluarga? Lalu kamu kabur dari rumah. Benar. Kalau mau kabur dari rumah, seharusnya diskusi dulu denganku. Bagaimana denganmu? Temui Bibi Sunan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ah, bukan pertama kalinya aku terbiasa. Kamu, ini pertama kalinya kamu kabur dari rumah.
King Ling. Maaf. Semua karena kamu jadi tersakiti. Aku mulai mengerti sekarang. Kenapa nenek menentang kita bersama? Aku tidak janji akan bersamamu. Jangan keras kepala kalau tidak mau. Kenapa kamu tidak janji pada bibinan untuk meninggalkanku? King Ling. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Mari kita berdua hadapi bersama di masa depan, oke? Kalau kamu bersama, Tianlang akan kehilangan banyak. King Ling. Kita. Ayo berteman. Lebih mudah untuk kalian berdua. Mudah tapi aku tidak akan bahagia. Dan aku tahu kamu tidak serius dengan ucapanmu. Enggak. Tentu saja aku tahu. Karena aku ada di hatimu. Jangan konyol, ayo pulang. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah menerimaku. Hei, aku tidak bilang akan menerimamu, jadi cepat pergi. King Ling, aku sekarang tidak punya rumah dan tidak tahu harus pergi kemana. Dan sebentar lagi akan gelap. Mungkinkah kamu membiarkanku tidur di luar sendirian? Menyedihkan. Tapi itu... Kalau nenek tahu kamu mati. Aku janji. Aku akan berhati-hati seperti tikus. Tidak akan membiarkan nenek tahu. Apa yang kamu katakan jamin-jamin. Tunggu. Bagaimana? Makan pelan-pelan. Sangat enak. Bahkan lebih enak dari yang dimasak koki hotel kita. Kalau begitu tolong ajak aku pergi. Lagi. Nenek, Enak. Nenek aku. Apa artinya ini? Masih ingin pindah ke sini? Nenek. Aku pergi sekarang kalau kamu tidak mau. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Kalau kamu dalam situasi khusus, aku bisa menampungmu untuk 1 malam. Tapi jangan dijadikan contoh. Nenek, terima kasih. Aku tahu kamu yang paling terluka. terima kasih nenek. Tidak berguna. Haha. King Ling, kamu bersihkan kamar tamu kecil. Bersihkan, kita paksa dia menginap di sini semalam. Tidak dengan terpaksa. King Ling, kembali ke kamarmu. Mengerti. Bersihkan mangkuk setelah makan. Jangan khawatir, nenek akan melakukannya. King Ling, jadi nenek setuju dengan kita? Chan Yue, apa yang harus aku lakukan? Meskipun mereka tidak terkait darah, tapi pada akhirnya, mereka adalah kakak beradik secara nama. Mengapa? Mengapa semuanya menjadi rumit? Kepen kamu banggan. Kamu tidak melihatku dengan mata tertutup. Menunggu Snow White-ku. Cium aku. King Ling, apakah dia masih bangun? Sudah bangun. Oh, Sudah kenyang? Aku akan bekerja. Jadi anak baik di rumah. Hati-hati di jalan. Kamu tertawa apa? Apa kamu merasa? Kita seperti pasangan pengantin baru.
Pengantin wanita mengantar suami tercinta bekerja. Berhenti jadi sentimental. Aku tidak bilang ingin menikahimu. Maaf. Kamu tahu aku serius. Berhenti main-main denganku, oke? Aku tidak. Aku hanya... Kalau begitu katakan padaku. Apa kamu menyukaiku? Sedikit saja? Aku. Aku tahu itu. Kalau begitu berjanjilah padaku sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Kamu tidak akan pernah menyerah untuk bersamaku. Aku tidak bisa menjamin itu. Kalau begitu aku berjanji padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untukmu. Mulai sekarang kita adalah pacar. Aku sudah di kantor. Jangan khawatir. Kamu lagi mood bagus? Nanti aku telepon. Wakil Direktur, kenapa kamu di sini? Kemarin kamu tinggal di mana? Jangan berpikir kotor tentangku. Ini karena kamu terlalu bermusuhan denganku. Itu bukan salahku. Aku tidak peduli. Mari bicara tentang penyakitmu. Pergi ke Amerika untuk berobat. PATH adalah fasilitas pengobatan canggih di Amerika. Selain itu, kamu pingsan beberapa kali setelah pulang. Jadi penyakitmu tidak bisa ditunda lagi. Mari lakukan satu rangkaian pengobatan dulu. Kenapa kamu bertengkar denganku kalau badanmu tidak sehat? Jadi percayalah, ini membosankan. Direktur akhir-akhir ini. Khawatir tubuhmu tidak kuat bekerja. Kamu masih perlu ke dokter. Tolong beri mereka 100 hati. Kenapa? Kenapa kamu datang? Waktu hampir habis. Apa aku? Bisa kamu bilang selamat tinggal? Ada apa? Pergi terburu-buru. Hei, tidak mungkin. Karena serangan jantungku. Rencana pengobatan sudah disiapkan. Ayahku memohon lama baru aku setuju. Kapan kamu kembali? Sebentar, setengah bulan. Kalau lama, sebulan. Dan aku tidak bisa menghubungimu selama pengobatan. Jangan khawatir. Aku menunggu kamu kembali sehat. Jadi kamu sangat mencintaiku. Aku tidak menyangkalnya. Aku ingin kamu ingat momen ini. Ah, Kingling. Maukah kamu menikah denganku? bangun semua orang melihatku. Kamu pikir lamaranku kemarin tidak tulus? Sekarang tulus. Kingling. Aku mencintaimu. Tolong menikahlah denganku. Nikai Jia, Nikai Jia, Nikai Jia. Om. Hanya setujukan. Apa yang kamu lakukan? Jangan minum lagi, wanita hamil. Sanggu menyesuaikan. Hal yang sangat membahagiakan, jangan minum dan merayakan. Ini baru permulaan. Jangan terbawa suasana. Asalkan kasus resor selesai dengan baik. Dapatkan persetujuan ayah. Bukan hanya ayah. Di seluruh grup, kamu sudah kenal. Mereka semua adalah pahlawan hebat. Istriku yang cantik dan mampu. Aku ucapkan selamat lebih dulu.
menjadi pemimpin berikutnya dari grup Zhengtai. Grup Zhengtai. Meskipun terkadang aku berhayal, tapi bagaimanapun Tianlang adalah putra. Jika itu adalah putra yang tidak berkembang, akankah Papa menyerahkan kelompok kepadanya? Bagaimanapun tidak semudah itu. Tentu saja tidak semudah itu. Masih ada jalan panjang. Tapi jangan khawatir. Aku Ding Hai bersumpah. Aku pasti akan membantu mengorbankan darah seumur hidup. Untuk anak dalam kandungan kita harus berusaha. Di rumah Duan, dia sudah tidak punya yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana jika Tianlang punya anak? Kamu tidak ingin anak-anakmu seperti kamu. Tidak sebenarnya. Jangan persetujuan semua orang. Jangan berpikir begitu. Shiwaching. Begitu kamu menjadi kepala Zhengtai, hanya anak kita yang bisa menjadi penerus Zhengtai. Penerus. Benar? Untuk anak-anak, aku harus mendapatkan yang layak. Kontrak sewa. Tidak berganti tempat. Surat hutang. Hui Qingling. Jadi kamu berhutang banyak uang pada Tianlang. Qingling, aku bisa mengalahkanmu kali ini. Nenek, makan telur. Om. Apa yang terjadi dengan cincin di jarimu? Nenek. Nenek, aku sudah menerima lamaran Duan Tianlang. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Nenek, kami berdua benar-benar saling mencintai. Sinta sehati. Apakah kamu dan Ding Hai benar-benar saling mencintai? Aku sedang berbicara denganmu tentang Maneer. Jika tidak mendengarkan nasihat orang tua, kamu akan menyesal. Tahu tidak? Kamu bahkan tidak berdiskusi denganku. Langsung menerima cincin. Kamu. Nenek, Ding Hai dan Tianlang adalah orang yang berbeda. Berbeda. Satu lahir dalam kesulitan, yang lain tidak tahu apa itu kesulitan. Aku beritahu kamu. Keduanya tidak cocok untukmu. Tapi Nenek, aku sudah berjanji pada Tianlang. Aku tidak akan ragu lagi. Nenek, meskipun kamu tidak menerima kami sekarang, kami berdua akan bekerja keras. Sampai suatu hari kamu menerima kami. Kalis Qingling, ada yang merusak taman bunga kita. Pergi lihat apa. Apa yang kamu lakukan? Mereka bilang aku bohong terlarang bangga. Kami baru datang ke sini. Kenapa kamu ingin menghilangkan kebersihan? Kami tidak bilang akan menghancurkan ladang bunga. Kami tinggal di sini. Itu tidak benar. Prosedur kami lengkap. Tidak hanya kamu di sini. Bahkan Zhengtai membeli hak guna lahan di sana. Apa yang mereka lakukan dengan membeli tanah ini di Zhengtai? Membangun resor. Resor. Bagaimana aku bisa lupa hal penting seperti ini? Nenek, Jangan bergerak. Kamu tunggu di sini. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Nenek. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Aku akan membantumu mencarinya. Nenek, apa yang kamu cari? Ini. Apa yang benar ini membantumu? Aku datang. Ya, ini dia. Ini, kan?
Ini dia. Pemberitahuan kontrak berakhir. Tidak diperpanjang akan dianggap sebagai ditinggalkan. Sebelum 10 Mei. Sudah sebulan sekarang, Nenek, apa yang harus aku lakukan? Ya Tuhan, Nenek, cepat-cepat. Pergi ke Zhengtai. kenapa kamu mencari Zentai? Tidak. Cepat tanya Tianlang, cari Tianlang. Tianlang tidak ada di Cina. Itu namanya. Kalau begitu pergi. Pergi ke Dinghai. Nenek, kamu bebas saya. Biarkan aku sendiri. Kamu pergi. Ya Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi. Ada sesuatu yang besar terjadi. Kebun bungaku hancur. Kebun bunga. Chan Yue, kamu tidak akan mencariku di saat seperti ini, kan? Kebun bunga akan dihancurkan. Masa depan Qingling. Aku belum sempat mengatur. Dinghai. Dari mana kamu datang? Sue King akan segera keluar. Kamu tahu tidak Zentai ingin membeli kebun bunga? Aku dengar tentang itu. Itu adalah rencana resor terpadu Sentai. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku. Bukankah kalian sudah membicarakannya langsung sebelumnya? Tidak ada yang memberitahuku. Bisakah kamu memberitahu ayah mertuamu? Biarkan mereka tidak merobohkan tempat tidur bunga kita. Rencana ini menginvestasikan beberapa miliar. Libur kerja itu butuh biaya. Mereka tidak bisa sepakat. Tapi aku tidak setuju untuk melakukannya. Prosedur dan kontrak rencana resor semuanya legal dan lengkap. Tidak ada bagian yang ilegal. Kudengar kau melepas kesempatan perpanjangan kontrak. Sekarang giliran Sentai. Ahai, bisa bantu aku cari solusi? Bisa. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kurasa taman bunga itu hilang. Tidak, taman bunga itu yang paling penting bagiku. Aku tidak sayang apa bunga. Dan nenek. Taman bunga adalah jerih payah seumur hidup nenek. Bukan taman yang kau pikirkan sekarang. Ini tentang hidupmu dan nenek di masa depan. Dinghai. Aku tidak salah menuduhmu kali ini, kan? Kenapa kau mengganggu suamiku lagi? Haha, bisa tidak? Beritahu aku siapa yang bertanggung jawab. Bahwa aku menemuinya, ya? Dia orangnya. Duan Sue King. Aku ingin bicara denganmu. Oak. Silakan. Saatnya kita berdua wanita berbicara. Ikut aku. Katakan kenapa kau mencari suamiku lagi kali ini? Jangan salah paham, aku di sini untuk bicara soal taman bunga. Kau yang bertanggung jawab atas program resor. Apa yang bisa katakan? Kau tidak bicara denganku soal pengambil alihan. Tanah itu milik pemerintah setempat, bukan milikmu. Tidak bisa bicara soal akuisisi. Tapi aku juga tidak setuju mengakhiri kontrak sewa. Apa kau punya kontrak sewa? Tentu saja aku. Tapi tidak ada padaku sekarang. Setelah kau melepas perpanjangan, sebelum kami tanda tangan perjanjian dengan pemerintah, kontrak suamu sudah dibatalkan di bawah saksi Pengakra. Kami Zhengtai, tanda tangan dengan pemerintah. Rencana untuk mendukung pembangunan ekonomi distrik sini. Qingling, tolong jangan menghalangi perkembangan masyarakat. Aku tidak setuju. Aku tidak akan biarkan kalian mengusir kami dari taman begitu saja. Itu keputusanmu. Zhengtai jujur dan tidak menindas siapapun. Aku akan mencari pengacara. Aku akan mencari pengacara untuk menuntutmu melalui jalur hukum. Aku sudah siap. Hanya 80.000 yuan. Apakah kamu menghabiskan 80.000 yuan untuk menukar begitu banyak tahun kerja keras nenek dan aku? Tentu saja lebih dari 80.000 yuan. Tapi di sini aku memotong uang yang kamu hutang ke Tianlang. Tentu saja bunga juga termasuk. Benar? Ini adalah surat hutang. Kamu ambil juga. Kamu dan Tianlang sudah selesai. Duan Tianlang adalah krediturku. Kenapa kamu melakukan ini? Aku adalah saudarinya. Aku khawatir kamu belum membayar. Aku khawatir adikku akan menderita.
Bisakah kamu mengumpulkan uang untuknya dulu? Angkat telepon. Kenapa tidak berfungsi? Tianlang, kapan kamu kembali? Ibu Changyu takut mati. Taman bunga sudah hilang. Aku hanya bisa menitipkan Sinsin ke Sunan. Lagi pula, Sinsin adalah darah dagingnya sendiri. Aku percaya padanya. Akan membantu Shinshin. Aku tidak akan melihat Sinsin dengan tangan kosong. Nenek, kenapa kamu di sini? Aku di sini mencari Sunan. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Pergi ke Dinghai dan panggil Sunan. Kamu Hila. Kamu perlu melaporkan identifikasi janin ke Sunan. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Apa untungnya bagimu dan Qingling jika kamu membunuhku? Apakah kamu pikir dengan cara ini kamu bisa menyamai Qingling dan Tianlang? Kamu pengang. Berikan padaku. Dinghai, berikan padaku. Kenapa? Kenapa? Nenek, aku kasih tahu apa yang harus kau lakukan. Lain kali kau mentrek Ani lagi. Aku tidak akan bersuka padamu. Laporanku. Ini dia. Hei Qingling Lily. Kenapa bisa begitu? Operasi nenek belum selesai, jangan khawatir. Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Nenek pergi ke rumah Duan hari ini. Apa nenek ditemukan di depan rumah Duan? Hei, dia pasti mencari Dinghai, kan? Tidak mungkin dia tahu aku mencari Dinghai. Apa yang nenek lakukan di rumah Duan? Dia tahu Duan Tianlang tidak ada di rumah. Keluarga Duan juga tidak kenal orang lain. Oh Qingling jangan khawatir. Hei keluar. Pelan-pelan nenek-nenek. Bagaimana nenek-nenek? Dia mengalami stroke karena gumpalan darah. Mungkin karena aku selalu sibuk. Disebabkan tekanan tinggi. Selain itu, kesehatan pasien tidak terlalu baik. Tidak minum obat tepat waktu. Lebih tua. Jadi ketika terjadi, sangat serius. Bagaimana sekarang? Nyawa terselamatkan. Tapi tergantung kapan dia bangun. Qingling. Ayo pergi. Nenek. Bangunlah. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Jangan tinggalkan aku. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup sendiri? Qingling. Apakah nenek merasa lebih baik? Kenapa kau seperti ini? Kau baik-baik saja. Ini semua salahku karena banyak hal terjadi di rumah. Bagaimana bisa baik? Kenapa kau kembali? Bukankah kau di Amerika? Aku baru saja kembali. Bagaimana kamu mengenaliku? Aku ke taman bunga untuk mencarimu. Aku bawa baju ganti untukmu. Qingling, jangan terlalu sedih. Masih ada aku, kan? Aku sekarang tidak punya rumah. Tidak ada yang bisa membantuku. Qingling, aku sudah minta orang untuk membantumu menaruh barang-barang di taman bunga. Pindah ke apartemen kecil. Aku belum memberitahumu. Aku membantumu menyewa apartemen kecil.
Kamu dan nenek akan tinggal di sana nanti. Aku juga sudah minta orang untuk menata sederhana. Seharusnya kamu suka. Ini kunci dan alamatnya. Shanshan. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Terima kasih. Kita saudara baik. Lagi pula, kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, maka aku juga ingin berterima kasih padamu. Kamu berjanji padaku untuk tidak bertemu Tianlang lagi. Ini kebaikan terbesar untukku. Yang kulakukan sangat sepele. Apa rencanamu ke depan? Shanshan. Ada sesuatu. Masih harus kuberitahu. Ada apa? Aku sudah. Aku menerima lamaran Tianlang. Qingling, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana janjimu padaku? Pembo Hong, Shanshan. Aku percaya Tianlang. Tolong percayai aku sekali saja, ya? Maaf, aku mengecewakanmu. Shanshan. Shanshan, apa ada sesuatu untuk beritahu? Apalagi yang bisa kita bicarakan? Karena kamu memilih untuk mengkhianati, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak perlu memaafkanku. Kamu sudah bulat. Buat aku membencimu selamanya. Aku sudah berjanji pada Tianlang. Bilang kamu tidak akan goyah lagi. Kamu gila. Kamu dan Tianlang tidak cocok sama sekali. Kamu tidak pantas untuknya. Aku tahu jarak antara aku dan dia sangat besar. Kamu dan dia adalah pilihan yang tepat. Tapi cinta itu buta. Aku benar-benar mencoba untuk menyerah. Tapi aku gagal. Aku hanya ingin mengikuti hatiku. Kamu terlalu egois. Apa kamu tahu? Tianlang dalam kebutuhan karena kamu dan keluarga. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Kenapa dia tidak pergi ke Amerika untuk berobat? Itu pernyataan luar. Sebenarnya denganmu penyakitnya hanya akan semakin parah. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak akan kembali. Aku tidak percaya ingin kamu puas sekarang. Aku tidak percaya. Kalau begitu kamu telepon dia. Tentu saja aku berbohong padamu. Bagaimana mungkin aku memberikannya padamu orang miskin? Angkat telepon. Sekarang kamu percaya? Apapun yang kamu katakan, aku percaya pada Tianlang. Aku pasti akan menunggu sampai dia kembali. Kamu akan menyesal ini. Itu urusanku. Aku akan kembali bersama nenek. Qingling, sejak Shanshan sudah tahu. Kalian berdua jangan bertemu lagi. Aku juga berpikir begitu. Apa yang terjadi dengan Duan Tianlang itu? Bukankah kamu seharusnya kembali? Lili bantu aku melihat. Nenek, aku pergi ke Shanshan untuk membantuku mengemas rumah sewaan yang aku sewa. Sekarang semua orang sudah bicara. Aku tidak nyaman tinggal di sana lagi. Baik, pergi UM, terima kasih. Bisakah aku pindah sekarang? Kamu bisa membayarnya. Kalau begitu ini dia. Kalau begitu aku akan menyiapkan kontrak. Terima kasih. Qingling. Semuanya akan menjadi lebih baik. Di mana ponselku? Tidak ada yang berjalan sesuai keinginanmu. Kamu datang. Apakah nenek sudah bangun? Tidak. Santai saja. Makan dulu.
aku tidak nafsu makan. Lily Wang, terima kasih untuk gajimu. Oke, jangan bilang-bilang aku dan berhenti marah padaku. Bukan sekarang kamu punya bayi. Aku juga membuatmu kehilangan pekerjaan. Taman bunga sudah hilang. Tapi siapa bilang aku menganggur? Teman Changqing baru saja membuka toko kecantikan. Sudah berjanji untuk mengundangku beberapa hari. Gajinya tidak rendah. Aku tidak bisa membantu Qingling dengan hal lain. Jangan bahas gaji denganku lagi di masa depan. Begitu. Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa padamu. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang hubungan kita. Tes DNA. Tes DNA. Nenek, apa yang kamu katakan? Gak heran dia ingin menempel pada Tianlang. Tinggal saja di tempat rusak ini. Selamanya. Bagaimana dia bisa punya ini? Pasti mencuri Sinsin. Bagaimana dia bisa punya foto keluargaku? Kenapa kamu baru saja menggaruk wajahku? Parfum buatan Sinsin memenuhi syarat listing. Ini langkah pertamanya. Semoga bayiku semakin baik di masa depan. Ya, aku tidak punya orang tua. Bahkan jika ada dia tidak peduli padaku. Aku seperti ini sekarang karena tidak ada yang peduli. Semua tanggung jawab orang tua. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Tidak kenapa. Aku hanya membencimu. Kalau begitu tolong, jangan muncul lagi di depan keluarga kami. Jangan sampai muncul di depan putriku. Apakah dia mau mengakui kamu? Apakah dia mau mengakui aku itu urusannya? Tapi aku ibunya. Bagaimana Sinsin bisa? Qingling, ada orang yang mau memperlakukanmu seperti ibu. Kamu harus menghargai. Ada orang yang tidak bisa saling mengenal meskipun ibunya ada. Bagaimanapun dia lebih tua. Kamu harus sopan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak percaya ini. Bagaimana bisa? Laporan tes DNA. Kenapa bisa? Mungkin ke Qingling? Sinsin tidak mungkin Qingling. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini bukti uang pemerasanmu. Kenapa kamu menjebakku? Siapa kamu? Aku bilang ini balas dendam. Ini surat panggilan pengadilan. Aku menuntutmu atas penganiayaan dan penipuan. Kalau aku orang tuamu, aku juga akan membuangmu. Kamu anak. Perilaku buruk. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Anakku. 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 Benar. Aku pergi mengambil beberapa baju darinya. Aku punya beberapa kebutuhan sehari-hari yang kupikir sudah cukup. Bibi Sunan, terima kasih. Tapi jangan lupa, kamu berjanji padaku akan merahasiakannya. Jangan khawatir. Kenapa Kingling dirawat di rumah sakit? Terlalu lelah, kurang gizi, ditambah stres. Untungnya tidak serius. Sekarang hanya kamu. Aku harus merawat Nenek Su lagi. Aku harus merawat Kingling lagi. Bisakah kamu menanganinya? Bagaimana dengan hotelnya? Kalau ayahmu tahu. Yang pertama disalahkan pasti Kingling. Bagaimanapun juga, aku harus menunggu Kingling bangun dulu. Tianlang, biar aku membantumu. Kamu membantuku? Ah? Kenapa? Aku ingat kamu menentang aku dan Kingling bersama. Orang-orang bersama. Aku khawatir kamu lelah. Selain itu, Nenek Su dan aku sudah lama kenal. Ngomong-ngomong, kamu tahu Nenek Su punya cucu perempuan? Kudengar dia pergi ke luar negeri. Kamu tahu? Maksudmu Sin? Kudengar dia hilang saat masih kecil. Nenek Su terus mencarinya. Hailang. Bagaimana bisa? Katanya ada kebakaran di rumah. Aku tidak tahu persis situasinya seperti apa. Jadi itu hari aku meninggalkan rumah MU. Tak heran dia sangat membenciku. Sin, apa yang telah kulakukan padamu? Bibi Sunan. Bibi Sunan. Ah? Kenapa kamu menanyakan ini? Tidak kenapa, aku hanya bertanya. Ayahmu akan pulang, sebentar lagi pulang kerja. Aku harus pulang dulu. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untukmu di rumah. Aku akan menggantikanmu besok pagi. Jangan terlalu lelah. Kamu bawa obatnya? Aku bawa obatnya dan akan meminumnya tepat waktu. Bibi Sunan. Terima kasih banyak. Tianlang. Aku akan selalu berterima kasih padamu. Menjadi sapi dan kuda seumur hidup untuk membalasmu. Terima kasih telah melindungi putriku.
Kenapa kamu begitu kejam? Kenapa berbohong padaku? Kenapa tidak memberitahuku? Qingling adalah Sinsin. Kamu tahu aku mencintai putriku. Berapa banyak kata-kata kejam yang diucapkan? Berapa banyak yang kulakukan? Hal kejam. Aku terlalu banyak berhutang padanya. Aku akan masuk neraka. Tidak bisa menebus apa yang telah kulakukan padanya. Kamu ingin melihat adegan ini? Ini balas dendamu padaku, bukan? Tapi apakah kamu mempertimbangkan Sinsin? Ini tidak adil untuk Sinsin. Aku menemukanmu. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Sinsin sangat menyedihkan. Anak yang malang.